Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 5, yaitu bab pertama tentang kalimat thayyibah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Baik, kita mulai buka ke Google Chrome atau dengan kalian mengklik link yang telah saya bagikan di grup WA ya. Kita masuk Google. Kita klik strip 3, ada di bagian atas sebelah kiri. Kita masuk ke kelas 5 ABCD. Nah, kita pilih mata pelajaran akidah akhlak. Ini kita klik. Kemudian kita pilih bab yang akan kita pelajari, yaitu kalimat thayyibah, hamdalah dan takbir. Ada di paling atas sendiri. Kita klik. Lihat bawah, di situ ada buka dengan, kita pilih Chrome, kita klik. Nah, inilah materi yang akan saya sampaikan di bab kalimat thayyibah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Baik, saya mulai. Kalimat thayyibah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Thayyibah berasal dari bahasa Arab yang artinya baik. Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat atau ucapan yang baik. Pada kesempatan kali ini akan membahas kalimat thayyibah, alhamdulillah dan Allahu akbar. Alhamdulillah. Kalimat thayyibah alhamdulillah biasa disebut dengan nama hamdalah. Jadi jika kalian mendengar kata hamdalah, maka yang terfikirkan dalam pikiran kalian adalah alhamdulillah. Itu ya. Hamdalah diucapkan sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan fungsi dari kalimat hamdalah, yaitu sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Lafaz hamdalah adalah alhamdulillahirabbil alamin, artinya segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Berikutnya kalimat thayyibah alhamdulillah diucapkan ketika 1. Mendapatkan kenikmatan, seperti kita mendapatkan hadiah, kita diberikan kesehatan. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Misalnya, kita hampir tertimpa reruntuhan ranting pohon, kita hampir kecelakaan, kita hampir mendapat bahaya, atau kita terhindar dari bahaya. Yang ketiga, kalimat thayyibah itu diucapkan ketika mendengar kabar gembira. Baik kabar gembira itu dari kalian sendiri ataupun dari orang lain, dari teman kalian. Misal, teman kalian mendapatkan nilai 100. Alhamdulillah, temanku mendapatkan prestasi. Semoga di kemudian hari, semoga di lain kesempatan saya juga bisa menirunya, seperti itu. Kemudian ketika kita berdoa, kita tidak lepas dari membaca kalimat alhamdulillahirabbil alamin di awal doa kita itu. Yang terakhir, ketika berzikir setelah sholat fardu. Karena rangkaian zikir di dalam kita selesai sholat fardu pasti di dalamnya mengandung lafaz alhamdulillah. Baik, selanjutnya hikmah atau manfaat yang bisa kita petik, yang bisa kita rasakan dengan kita membaca alhamdulillah di setiap saat, di setiap waktu, di setiap keadaan. Di antaranya terhindar dari rasa sombong. Nah, jadi kita sering kali terbiasa membaca alhamdulillah, ini bisa melawan rasa sombong yang ada dalam hati kita. Kenapa? Karena dengan kita mengucapkan dengan sepenuh hati bacaan hamdalah, berarti kita meyakini bahwa segala kebaikan, segala bentuk puji-pujian, segala bentuk kesempurnaan, segala bentuk keistimewaan itu hanya milik Allah. Jadi misalkan kalian dapat nilai 100, tidak perlu sombong. Apa yang harus disombongkan? Uang itu adalah anugerah dari Allah. Itu semua pemberian dari Allah. Baik, selanjutnya yang B. Masuk kepada kalimat thayyibah selanjutnya, Allahu akbar. Kalimat thayyibah Allahu akbar biasa disebut dengan takbir. Jadi setiap
kali Ustadz menyampaikan takbir, maka yang ada dalam pikiran kalian adalah Allahu Akbar. Seperti itu ya. Bacaan takbir yang sering dan pasti kita baca adalah di dalam adzan. Kalau kita adzan pasti di dalamnya ada lafaz takbir. Atau ketika kita menjawab adzan, disunahkan ketika kita semua mendengar suara adzan, disunahkan untuk menjawab adzan itu sendiri. Di dalam kita menjawab adzan itu, di dalamnya ada kalimat takbir. Juga di dalam takbir 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, lafaz takbir di dalamnya ada lafaz Allahu Akbar. Baik, selanjutnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala tak akan bisa dibandingkan dengan kebesaran dan kekuasaan makhluk apapun. Makhluk itu apa? Makhluk itu ada semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah itu namanya makhluk, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang halus maupun yang kasar. Itu semua namanya makhluk. Manusia, makhluk hidup. Batu, makhluk. Batu itu juga makhluk. Jin, makhluk juga. Mana tadi? Seperti kebuasan singa pasti akan kalah dengan hewan lainnya. Lagi contohnya, kekuasaan seorang pejabat yang sedang menjabat hanya terbatas pada waktu yang menjabat saja, dan seterusnya. Banyak contoh yang lain yang tidak mungkin dan mustahil. Makhluk Allah membandingi kebesaran dari Allah itu sendiri. Tidak ada satu makhluk pun ciptaan Allah yang mampu, yang dapat membandingi kebesaran Allah. Itu ya. Selanjutnya dan yang terakhir, kalimat thayyibah Allahu Akbar baik diucapkan ketika 1. Melihat, mendengar, merasakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika terjadi gempa bumi, terjadi tsunami, terjadi banjir, petir, itu semua bentuk kemahakuasaan Allah. Kita saat itu dihimbau untuk membaca Allahu Akbar. Kemudian kalimat thayyibah Allahu Akbar diucapkan ketika menghadapi bahaya atau masalah yang sedang menimpa kita. Yang ketiga, ketika malam 2 hari raya, yaitu malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang sebentar lagi kita akan merayakan bersama, yaitu hari raya Idul Adha, insya Allah. Dan yang terakhir, kalimat thayyibah Allahu Akbar diucapkan ketika sedang berzikir setelah sholat fardu. Karena di dalam rangkaian zikir setelah sholat fardu itu ada lafaz Allahu Akbar. Nah, baik, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Untuk materi dari saya ini bisa kalian download, bisa ini dari HP juga bisa. Nah, kemudian dari materi saya yang sudah ada pada buku kalian, kebetulan ada di buku paket kalian, tinggal kalian tandai di buku paketnya. Nah, jika tidak ada di buku paket kalian, kalian tulis di buku tulis materi saya ini ya, seperti itu. Untuk selanjutnya saya sampaikan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Semoga kita semua diberikan istiqomah di dalam menuntut ilmu, dan semoga ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan mampu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dan berkah kepada kehidupan kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.